Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Di mana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontak. Jadi narasi bahwa Mbah Hashim itu juga ikut membela penjajah, itu adalah narasi yang sesat dan menyesatkan. Sesat, bahkan sangat sesat, dan ini harus dilawan. Sekali lagi, Gus Miftah, Nusron Wahid, dan yang lain-lain pengurus-pengurus atau aktivis NU yang kemarin sok bijak, sok pinter, sok penggurui, sok menyalahkan Kiai Maduddin Usman. Ini bener nggak nih, Marin? Iya, katanya aktivis NU, pengurus NU, masa atau itu saya bahas masalah begini kan? Diam atau bahkan mungkin setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas masalah habaib, dan kali ini ada sebuah video yang ini bisa mengejutkan dan menggemparkan bagi kalangan Nahdien di Indonesia, di mana salah seorang habib itu berceramah dengan statement yang ini betul-betul mengejutkan kita sebagai warga Nahdien pada umumnya, karena dia mengatakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga itu melarang pemberontakan, ya, sekalipun dia mengatakan itu sebuah langkah, tapi jelas itu sebuah pemahaman yang tidak utuh dalam melihat, ya, apa yang telah dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan inilah yang kemudian menimbulkan reaksi, ya, dari sebagian warga NU yang tidak menerima, ya, Hadratus Syekh dikatakan, ya, melarang pemberontakan atau perlawanan terhadap Belanda maupun Jepang. Karena dalam sejarahnya Hadratus Syekh, ya, dia juga pernah dipenjara oleh Jepang, ya, dan upaya-upaya perjuangan kemerdekaan itu tidak bisa lagi diragukan. Karena jasanya itulah beliau ini kemudian diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tetapi kok berani, ya, sang Habib ini membuat statement yang ini, ya, betul-betul, ya, bisa membuat, ya, warga NU ini, ya, bisa marah, ya. Dan ini ada salah satu, ya, dari warga NU yang sebetulnya geram tak menerima, ya, statement itu, ya, dan memberikan responnya yang ini bisa saja diikuti oleh kalangan NU yang lainnya, ya. Nah, seperti apa sikap dari warga NU ini, ya, kita coba simak dulu sama-sama. Rame sekarang, ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Bila memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bangsat. Ini sudah nggak bisa dikeluarin lagi, ini membolak-balikkan fakta yang tidak boleh lagi kita biarkan. Kalimat dari sang cucu yang di situ menyebutkan bahwa Raisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu juga sama-sama membela Belanda. Ini yang tidak bisa kita terima. Ini adalah sesuatu yang menurut kami kader-kader Nahdlatul Ulama sesuatu yang berisi fitnah. Hadza buhtanun azim. Ini adalah fitnah besar yang ditujukan kepada ulama Nusantara. Sekali lagi, Gus Miftah, Nusron Wahid, dan yang lain-lain pengurus-pengurus atau aktivis NU yang kemarin sok bijak, sok pinter, sok penggurui, sok menyalahkan Kiai Maduddin Usman. Ini bener nggak nih menurutmu nih? Ini menurut ente ini bener nggak ini? Kalau nggak bener ditanggapi, tegur, bikin videonya, baik pribadi maupun di ceramah-ceramah panggung kayak kemarin. Iya, katanya aktivis NU, pengurus NU, masa Hadratus Syekh bahas masalah begini kan? Diam atau bahkan mungkin setuju? Bahkan mungkin setuju dengan siapa tadi nggak tahu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Di mana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan.
almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, Kalau kemudian beliau mengatakan bukti bahwa Mbah Hasim itu adalah kompromi dengan penjajah Jepang pada saat itu, Mbah Hasim bersedia menjadi sumubu. Sekali lagi itu bukan dalam bentuk kompromi. Mbah Hasim bersedia menjadi sumubu, kantor urusan agama, dalam rangka menyelamatkan syariat Islam. Harus ada yang menjaga. Dan betul, ketika kemudian Jepang mewajibkan umat Islam untuk melakukan seikere, sujud, ruku menghadap ke arah matahari terbit ketika pagi, Mbah Hasim dengan tegas melakukan penolakan. Dan karena penolakan itu, Mbah Hasim kemudian ditangkap oleh Jepang sampai kuku kakinya itu dicabut dengan paksa oleh Jepang. Yang jelas-jelas begini mendiskreditkan Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ini baru sebagian kecil dari banyak sekali narasi-narasi dari gerombolannya ini yang menyerang kiai-kiai NU, ulama-ulama NU, bahkan bangsa dan negara. Dikritisi yang begini nih, malah mengkritisi temennya sendiri. Gimana maksudnya? Mengkritisi kiainya sendiri maksudnya apa? Allah ya karim. Selanjutnya, ini nggak tahu nih namanya saya, makanya cucunya Habib Usman. Jangan fitnah bro, jangan fitnah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kapan Kiai Haji Hashim Asy'ari melarang warga negara Indonesia, melarang warga pribumi untuk menyerang Belanda, untuk berjihad kepada penjajah Belanda? Kapan? Karena asal saja ngomong, nggak pakai data. Kalau Habib Usman, Mbah Buyutmu itu iya ada catatannya. Memang bekerja sebagai mufti Belanda, kong kali kong dengan penjajah Belanda. Ya kalau cucunya hari ini ngomong begini sangat wajar. Tapi tolong jangan fitnah pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh besar bangsa ini yang tidak mungkin bekerja sama dengan penjajah, yang ada justru mengobarkan resolusi jihad melawan penjajah, melawan kolonialisme di tanah air ini. Karena beliaulah pencetus hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Mati jihad melawan penjajah Belanda adalah mati syahid. NICA, Netherlands Indische Civil Administration, tentara sekutu datang ke Indonesia dan itu dibuncengi oleh tentara-tentara Belanda. Mbah Hasim tegas melawan, sehingga terbitlah apa yang kita kenal hari ini dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Itu siapa? Pelopornya Mbah Hasim, bahwa membela tanah air wajib hukumnya setiap mukmin, setiap muslim mukallaf yang ia berjarak kurang dari masyafatis safar, kurang dari 83 kilo. Wajib fardu ain bagi setiap muslim. Apakah ini sikap beliau itu termasuk sikap yang membela penjajah? Tidak, tegas. Kemudian siapapun yang mati dalam peperangan melawan penjajah Belanda, maka ia mati syahid. Tegas, jelas. Mana ada fatwa, mohon maaf, fatwa Datuk Antum yang seperti itu. Dan yang ketiga, siapapun yang bekerja sama dengan penjajah, maka ia adalah musuh yang boleh diperangi. Ini fatwa, ini nyata, ini bisa dibaca oleh semuanya. Tega-teganya antum memfitnah Haji Hashim Asy'ari sebagai orang yang melarang jihad kepada penjajah. Jangan samakan Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Moyangmu. Enggak level, tidak ada. Mbah Hasyim Asy'ari melarang warga pribumi untuk berjihad kepada Belanda. Yang ada adalah mengobarkan resolusi jihad NU 22 Oktober 1945. Itu real fakta sejarah yang hari ini kita peringati sebagai Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Jadi narasi bahwa Mbah Hasim itu juga ikut membela penjajah, itu adalah narasi yang sesat dan menyesatkan. Sesat, bahkan sangat sesat, dan ini harus dilawan. Tolonglah jangan kelebihan bersikap merendahkan ulama-ulama Nusantara. Saya dari dulu diam ketika rame isu, bukan isu, ketika penelitian Kiai Haji Imaduddin Banten dibuka mengenai habaib. Saya diam, saya sengaja diam. Tetapi ada saatnya kapan saya bicara, dan hari ini saya bicara. Saya minta para habaib untuk tidak mencoba terus-menerus merendahkan ulama Nusantara.
sikap kalian tidak bisa kami benarkan. Dan ini adalah pernyataan awal yang akan saya lanjutkan dengan pernyataan-pernyataan lanjutan. Saya harus bicara. Ya, jelas bahwa respon mereka tak menerima apa yang diungkapkan oleh seorang Habib ya tersebut. Dan tentu ya ini akan menjadi sebuah ya penilaian tersendiri ya, bagaimana para ya sebagian daripada habaib-habaib ini ya yang dalam memberikan informasi kepada umat ya memang kadang ya kita bisa geleng-geleng kepala ya, seolah-olah bahwa mereka ini memang selalu membuat hal yang bisa mengundang reaksi dari kalangan pribumi. Ya, setelah Habib Bahar beberapa hari yang lalu kemudian mengatakan nasab Pak Songo terputus, kemudian ceramah-ceramah yang memberikan lontaran-lontaran kata-kata binatang, kemudian ada juga oknum Habib yang kemudian mengatakan KNU sebagai curut-curut NU, kiai palsu lah, ya. Ini kan semakin mempertegas bahwa ya memang ada hal yang ya dari mereka ini yang sepertinya selalu ya melihat orang-orang NU ini sebelah mata, ya, atau memandang enteng lah, hingga Hadratus Syekh pun dikomentari hal-hal yang menurut kita ini sangat tidak sesuai dengan ya fakta-fakta sejarah bagaimana perjuangan Hadratus Syekh ya dalam perang kemerdekaan, hingga pun dia diangkat sebagai pahlawan nasional, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, ini saya kira bahwa warga NU harus kritis melihat persoalan ini, karena ini menyangkut seorang pendiri NU, ormas terbesar di Indonesia, yang tentu ini harus ya diluruskan, tidak boleh dibiarkan ini mengelinding ya. Dan ya warga NU disajikan informasi-informasi yang jelas-jelas tidaklah berkesesuaian dengan apa yang telah dilakukan oleh Hadratus Syekh selama dalam kiprahnya ya dalam membangun Indonesia baik sebelum kemerdekaan ya dan ya sesudah kemerdekaan. Ini tentu harus kita sikapi secara ya tegas, tetapi harus rasional. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.